Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 14 Maret tahun 2021 adalah hari Minggu Prapaskah keempat. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab kedua Tawarik, pasal 36, ayat 14 sampai 16, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 23. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena Ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Pada hari pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 2 ayat 4 sampai 10. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu.
jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kesabaran Tuhan luar biasa. Sesungguhnya sudah ada perjanjian antara umat Israel dan Allah. Isinya ialah umat Israel diminta untuk hanya menyembah Allah mereka dan tidak ada Allah lain. Dalam perjalanan sejarah, ternyata hanya Allah yang setia pada isi perjanjian itu. Banyak umat Israel, baik para imam yang semestinya memberi teladan, maupun rakyat, lebih mengikuti cara hidup bangsa lain. Allah berulang kali mengutus utusannya untuk mengingatkan mereka, namun mereka tidak mendengarkan nasihatnya. Karena ketidaktaatannya, hancurlah kesatuan bangsa, dan yang masih setia kepada Allah diangkut ke Babel untuk diperlakukan sebagai budak raja. Di tempat ini umat Israel dibimbing lagi untuk bertobat, karena hanya melalui pertobatanlah maka hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Di sini tampak sekali akibat dosa ialah kehancuran. Martabat manusia yang mulia itu hancur dan menjadi budak dosa karena ketidaksetiaan kepada Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, pertobatan adalah jalan menuju keselamatan. Rasul Paulus mengatakan bahwa sekalipun kita telah mati karena kesalahan, kita diselamatkan berkat kasih karunia yang dilimpahkannya kepada kita melalui Kristus Yesus.
Di dalam Kristus Yesus itu, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Paulus mengingatkan, jangan sampai ada orang yang memegahkan diri karena berpikir ia bisa memperoleh keselamatan dengan usahanya sendiri. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu atau hasil pekerjaanmu. Keselamatan itu pemberian Allah karena kasih karunia-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita. Pada masa Prapaskah ini, kita diminta untuk bertobat mulai dari dalam hati kita, karena hati kita kerap dihantar kepada kejahatan. Dalam terang Roh Kudus, kita mesti percaya kepada Allah dan kepada Kristus yang datang untuk menyelamatkan kita. Percaya berarti melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Semoga demikian. Amin.